Jadi ini adalah eh, pertemuan kedua ya, pertemuan kedua di ngaji pernafasan. Di pertemuan kedua ini kita akan banyak untuk praktek ya. Jadi isi dari bab 2 ini ya, akan banyak praktek nanti mengenai ya tips-tips atau teknik-teknik pernafasan yang akan sangat bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari ya. Baik orang sehat maupun orang yang kurang sehat sangat eh, bagus atau dianjurkan untuk eh, menjalani ini. Nah, jadi ini bab 2. Jadi di bab 2 ini membahas tentang latihan untuk orang dewasa dan anak-anak. Namun di sini perlu diperhatikan ya, di beberapa latihan berikut ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, tidak dianjurkan untuk ibu hamil, terutama di trimester pertama. Ya, jadi diperbolehkan nanti kalau di trimester kedua boleh mulai belajar pernafasan, tapi nafasnya nafas LSD, yang light, slow, and deep gitu. Jadi nafas yang ringan, pelan, dan dalam. Nah, mengapa ini kurang dianjurkan untuk atau tidak dianjurkan untuk ibu hamil di trimester awal itu? Dikatakan bahwa di bab ini itu latihan pernafasannya banyak yang menggunakan latihan tahan nafas. Jadi eh, banyak latihan yang memakai, jadi nanti banyak yang harus tahan nafas gitu. Makanya tidak kurang dianjurkan untuk ibu-ibu hamil di trimester pertama. Jadi di bab ini ada 6 ya, ada 6 subbab. Di subbab pertama nanti kita akan membahas tentang functional breathing. Ini memang tidak saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi saya ambil bahasa bahasa aslinya ya dari bahasa Inggris. Functional breathing atau kalau diterjemahkan mungkin ya nafas fungsional gitu. Kemudian yang kedua, latihan menghentikan gejala asma, kecemasan dan lain-lain. Di subbab ketiga ini ada pernafasan spesifik. Pernafasan spesifik itu nanti untuk orang-orang dengan problem tertentu itu ada nafasnya tersendiri gitu. Kemudian yang keempat, nafas untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dan yang kelima, ini nafas untuk mengurangi stres dan relaksasi tubuh pikiran. Jadi bagaimana kita mengurangi stres dan merelaksasikan tubuh dan pikiran, mensinkronkan tubuh pikiran ya menggunakan nafas. Dan yang terakhir, yang keenam adalah latihan untuk anak-anak, nafas untuk anak-anak. Nah, mungkin di bab 2 ini eh, rencananya nanti 2 atau 3 pertemuan ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak nanti setiap pertemuannya karena ini di bab 2 ini isinya full latihan. Jadi untuk teman-teman online atau teman-teman offline atau semua pemirsa YouTube nanti harus giat-giat berlatih ya, rajin-rajin berlatih. Nah, kita masuk yang pertama ini fungsional breathing. Jadi di sebelum kita masuk lebih jauh lagi, di dalam apa pernafasan ini ada istilah yang disebut dengan BOLT, BOLT atau kepanjangan dari Body Oxygen Level Test. Nah, itu apa? Jadi singkatnya gini, BOLT adalah kemampuan seseorang ya menahan nafas setelah setelah ekshalasi. Jadi bukan menahan nafas ketika setelah inhalasi, bukan tahan, bukan, tapi setelah tarik nafas, nah inhalasi, kemudian hembuskan, ekshalasi, nah lalu tahan. Nah itu
seberapa lama itu bisa gitu. Orang normal ya, orang normal itu kalau di buku dijelaskan minimal itu ya rata-rata 20. 20 itu normal kurang lebihnya. Nanti kalau eh, meningkat ya 30 itu baik, 40 itu sangat baik. Kalau lebih berarti ya jos. Kalau boldnya itu antara 10 sampai 15 detik ya, itu berarti harus sering-sering berlatih karena menandakan pernafasannya sangat buruk. Jadi nanti kita akan apa namanya belajar atau praktek ya, bukan belajar tapi praktek, praktek untuk mengetes atau mengukur bolt kita berapa. Nah, dalam praktek ini nanti yang perlu diperhatikan timer, timer atau stopwatch. Ya, silahkan nanti sambil dipersiapkan ya. Kita akan mengukur nilai bolt kita. Nah, mengukur nilai bolt ini seharusnya idealnya itu pagi hari. Pagi hari bangun tidur. Ya, jadi itu adalah kondisi apa? Kondisi netral kita lah. Kalau istilah motor itu ya kondisi netralnya itu kayak gitu. Jadi kalau sudah jam sekian itu kan kita sudah kelelahan ya, sudah kelelahan baik fisik maupun kelelahan psikologis ya. Jadi kurang ideal. Cuma karena ya ini latihan ya enggak apa-apa. Cuma nanti dalam prakteknya sangat dianjurkan untuk mengukur bolt itu di pagi hari bangun tidur. Nanti kita kalau misal di hari pertama ya, besok kita mengukur bolt kita, misal katakanlah berapa, 20. Bolt kita awalnya 20. Nah, setiap hari kita harus latihan nafas. Jadi kita latihan bernafas, nafas. Nah, di sini banyaknya latihannya LSD, nafas LSD. Kita latihan nafas sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Setelah 1 minggu, ya coba kita bandingkan bolt kita setelah bangun tidur. Di hari besok misalnya hari Jumat. Nah, nanti Jumat depan kita ukur lagi bolt kita ya. Kita bandingkan Jumat depannya dan Jumat hari ini berapa nilai boltnya. Harusnya kalau kita rajin latihan, bolt kita meningkat ya. Body oksigen level test kita meningkat. Nah, terus apa sih manfaat bolt itu apa manfaatnya? Jadi ini di panah yang paling kiri ini. Ketika boltnya itu meningkat, ya, bolt meningkat itu tandanya laju pernafasan menurun. Ya. Jadi peningkatan bolt itu diiringi dengan penurunan laju pernafasan. Nah, ketika laju pernapasannya turun, maka jeda setelah menghembuskan nafas itu naik. Jadi jeda setelah menghembuskan nafas itu jeda setelah eksalasi. Kan tarik. Nah, tarik ini kan inhalasi ya. Terus hembuskan atau eksalasi. Nah, jeda setelah eksalasi itu kita akan naik nanti, akan lebih lebih lama, lebih panjang. Nah, ketika nanti ya, ketika bolt kita, misal kita ngukur besok pagi ya, kita ngukur bolt kita itu cuma 15 misalnya. Nah, terus nanti latihan selama seminggu, latihan terus. Delalah nanti karena kita rajin ya. Minggu depan boot kita 1 menit, kuat 1 menit. Jadi sangat sangat bagus sekali ya. Peningkatan bolt itu ya, ini di sini saya tuliskan 40 detik ya. Jadi ketika bolt kita minimal ini bisa 40 detik, maka laju pernafasan kita itu nanti kurang lebih akan menjadi 8 sampai 10 nafas per menit. Jadi sangat pelan itu. Nah, kenapa kalau laju pernafasannya pelan? Akibatnya kalau laju pernafasan kita pelan, nafas kita menjadi efisien. Ngerti ya. Ya, gitu. Jadi, kalau nafas kita pelan atau lambat, itu nafas kita akan lebih efisien. Nggak boros. Di latihan-latihan ini nanti, di selanjutnya itu, kita akan banyak berlatih untuk mengkondisikan tubuh kita supaya kita lapar udara. Ya,
Mengukur bolt itu nanti salah satu latihan untuk itu, untuk mengkondisikan tubuh kita untuk lapar udara. Jadi kita menyengaja untuk melaparkan tubuh dari oksigen atau O2. Ya, kalau latihan nggak apa-apa ya, disengaja. Tapi kalau itu keadaan nggak latihan kok tiba-tiba gitu, nah itu berarti problem ya. Nah, untuk bolt. Nah, ini langkah-langkahnya ya, langkah mengukur bulknya. Yang pertama, kita ambil nafas normal ya, nafas normal saja. Terserah kita bisa nafas dua setengah boleh, nafas lima lima boleh. Atau nggak perlu dihitung juga nggak apa-apa nafasnya. Nggak perlu nafas ritme maksudnya. Jadi nafas biasa saja. Nah, kayak kita nafas biasa gitu. Nah, dirasakan nafasnya. Nah, dan perlu diperhatikan bahwa nafas yang digunakan adalah nafas hidung ya. Nafas hidung. Nafas hidung itu maksudnya ya menarik dan menghembuskan nafas melalui hidung. Jadi tak ambil nafas normal ya, ya beberapa kali, nah 3 sampai 5 kali cukup. Kemudian dihembuskan melalui hidung. Nanti dihembusan terakhir tahan. Nafasnya ditahan. Jangan jangan ada udara yang berobos. Jangan ada udara yang masuk, yang bocor. Nah, ditahan ini boleh ditahan biasa gini atau sambil ditutup boleh. Jadi kalau eh, teman-teman nanti ada yang khawatir kalau bocor ya boleh ditutup. Nah, hidungnya sambil ditutup biar nggak bocor udara. Atau kalau yang sudah mahir ya nggak usah ditutup, nggak usah dijepit gini boleh. Kemudian setelah itu dihitung berapa lama kita mampu melakukan itu. Nah, kalau nanti sudah nggak kuat, jadi ketika sudah muncul batasannya itu ketika sudah muncul hasrat pertama kali benar-benar pengen bernafas. Nah, itu berarti berapa detik itu di detik keberapa gitu. Ya, paham ya? Jadi yang pertama kita ambil nafas 3 sampai 5 tarikan ya, kemudian hembuskan. Setelah dihembuskan, tahan. Nah, pas tahan itu timernya langsung disetel, langsung dipencet. Jadi dia mulai menghitung. Kemudian dihitung sampai benar-benar tidak kuat, sampai kuatnya berapa. Nah, setelah itu di stop, nanti lihat skornya berapa. Baik ya, persiapan, silakan dibuka timernya. Jadi kita buka timernya, stopwatchnya. Mulai, kita tarik nafas 3 sampai 5 kali tarikan ya. Teruskan dan mulai, tahan ya. Nah, ini ditahan. Nah, tentu ketika ngukur bolt ini nggak boleh bicara ya. Jadi saya harus eh, menyampaikan ini ya untuk supaya nanti peserta yang mungkin belum paham bisa paham. Ditahan sambil terus timernya jalan. Kalau sudah nggak kuat, langsung hentikan. Timernya dihentikan, silahkan teman-teman bernafas normal kembali. Nah, berapa itu kemampuan teman-teman dalam menahan nafas tadi berapa? Ya, tadi kalau kurang dari 10, jadi kurang dari 10 atau kurang dari 15 berarti eh, nilai bultnya kurang baik. Ya, harus rajin-rajin bernafas ya nanti. Tapi kalau skornya 20 ke atas atau ada yang sampai kuat 40 atau 1 menit, berarti sangat jos, ya, sangat bagus. Dan perlu dipertahankan atau ditingkatkan ya. Itu di buku itu dijelaskan bahwa apa itu digunakan untuk latihan marinir itu pakai pernafas apa mengukur bolt itu diukur boltnya. Jadi harus harus minimal harus tinggi harus minimal 40.
Nah, jadi ini tadi ya fungsinya ya. Jadi ketika bulknya nanti meningkat, maka laju pernafasannya menurun. Jadi nafasnya itu nggak kecepatan. Nah, jadi lebih lebih pelan nanti. Ya, lanjut. Ya. Dalam latihan ini ya, kita tidak perlu terlalu terobsesi. Jadi wah kok nggak bisa-bisa ya, kok mosok aku cuma segini, nggak apa-apa ya. Jadi ini bukan galapan, nggak balapan. Jadi santai saja, relax, kita nikmati. Karena latihan pernafasan ini adalah proses yang membutuhkan konsistensi. Jadi ini harus konsisten, jangan wah cepet-cepetan gitu enggak. Wah, jadi wah kok aku cuma segini, ya enggak apa-apa. Latihan pernafasan sebaiknya dilakukan secara rutin dalam beberapa minggu pertama dan kemudian diintegrasikan ke dalam gaya hidup Anda. Jadi maksudnya kita harus sadar dengan nafas kita ya. Sering-sering menyadari nafas. Ya memang nafas itu otomatis ya, tapi kita harus ya sering-sering menyadarinya. Anda akan merasakan pernapasan yang lebih baik, ringan, dan mulai merasa lebih baik. Nah, selanjutnya. Jadi dalam functional breathing ini ada tiga dimensi dalam functional breathing. Dimensi yang pertama ini biomekanik, dimensi biomekanik. Ini di pertemuan yang pertama kemarin sudah saya sampaikan ya, biomekanik. Biomekanik itu dapat di apa namanya dapat kita latih dengan cara napas dalam. Kemudian biokimia. Biokimia ini, dimensi biokimia ini dapat kita latih menggunakan nafas ringan. Kemudian irama. Irama ini dapat kita latih dengan nafas lambat. Nah, ini ketiga dimensi tadi ya penjelasan. Jadi yang pertama bernafas ringan, ya. Bernafas ringan. Ini fungsinya ya. Fungsinya bernapas ringan adalah mengurangi sesak nafas. Ini manfaatnya ya. Manfaat dari bernapas ringan ini dapat mengurangi sesak nafas. Kemudian mengatur pola pernafasan, menormalkan ventilasi. Banyak sekali ini ya. Mengurangi tekanan negatif di saluran nafas bagian atas selama tidur. Jadi mungkin ada yang mengalami sleep apnea atau tersedak saat tidur itu. Nah, itu bernafas ringan akan membantu untuk mengurangi atau menghilangkan gejala itu. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan pengiriman O2 atau oksigen ke sel, memanfaatkan konsentrasi oksida nitrat yang lebih tinggi, oksida nitrat atau nitrit oksid ya. Nitrit oksid atau oksida nitrat ini bagi tubuh kita manfaatnya sangat banyak ya. Salah satunya itu untuk vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah kita melebar itu kita jauh lebih rileks ya, lebih rileks, otot-otot itu lebih rileks, lebih lebih santai gitu. Mencapai pikiran yang lebih tenang. Jadi nafas ringan ini fokusnya fokus pada rasa lapar terhadap udara. Kemudian nafas lambatnya. Nafas lambat ini manfaatnya nafas lambat. Merangsang saraf vagus. Jadi saraf vagus itu saraf yang katanya paling panjang. Di ya dia menyebar di seluruh tubuh itu saraf saraf vagus itu dia mengendalikan jantung, mengendalikan eh, pencernaan dan ya dan banyak lagi ya. Merangsang reseptor, meningkatkan variabilitas denyut jantung atau HRV. Variabilitas denyut jantung itu ya apa namanya kurang lebih ya ritmis ya, denyut jantung yang ritmis atau apa namanya seirama, seimbang lah gitu.
dapat meningkatkan HRV. HRV ini banyak digunakan untuk menilai indikator kesehatan seseorang. Jadi dihipotesiskan bahwa ketika nilai HRV-nya tinggi, maka orang tersebut memiliki tingkat kesehatan yang jauh lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau HRV-nya rendah, berarti eh, indikator kesehatannya rendah. Mengoptimalkan keseimbangan parasimpatis dan simpatis ya. Ini sudah sangat sering kita bahas bagi yang sering mengikuti ya, bahwa parasimpatis ya, parasimpatis itu ya rem atau saraf yang mengatur relaksasi. Ya, simpatis sebaliknya, dia adalah gasnya yang mengatur gasnya atau yang mengatur tegang. Jadi respon simpatis itu respon fight or flight, nah, melawan atau lari. Kalau respon parasimpatis itu apa? Ya rest and digest. Jadi istirahat dan pencernaan itu aktif. Yang aktif kalau parasimpatisnya aktif. Membantu memulihkan fungsi sistem saraf otonom atau ANS, Autonomic Nervous System. Mengurangi tekanan negatif di saluran nafas bagian atas selama tidur ya. Ini kayak yang biokimia tadi juga ada. Mencapai pikiran yang lebih tenang. Jadi untuk supaya kita pikirannya tenang, pikirannya damai, ya nafasnya ini lambat. Kemudian yang ketiga, nafas dalam. Nafas dalam. Manfaat dari nafas dalam ini yang pertama adalah untuk meningkatkan volume paru. Jadi meningkatkan volume paru, meningkatkan penyerapan O2 atau oksigen dalam darah, meningkatkan stabilisasi tulang belakang, meningkatkan fungsi postural. Fungsi postural itu maksudnya memperbaiki memperbaiki fungsi postur tubuh kita ya. Jadi misal eh, agak bungkuk atau ya agak bungkuk atau ada problem di tulang belakang ya itu bisa kita perbaiki dengan cara sering berlatih nafas dalam, meningkatkan drainase limfatik, membuka tenggorokan selama tidur. Jadi kalau tenggorokan kita terbuka, itu mengurangi resiko sleep apnea atau tersedak di saat tidur. Mencapai pikiran yang lebih tenang. Jadi ketiganya ini mengarahnya ke pikiran yang lebih tenang. Nah, ini bernafas ringan. Sekarang kita latihan napas ringan. Napas ringan ini ada tiga variasi. Jadi nanti ya, nah, ketiga ketiga ini bernapas ringan, napas lambat, napas dalam ini endingnya nanti akan kita kolaborasikan. Nah, namanya teknik napas LSD itu, light, slow, and deep, ringan, lambat, dan dalam. Nah ini kita praktek ya. Sekarang kita praktek latihan dulu. Ini latihan yang nafas ringan. Ini ada tiga variasi ini latihan nafas ringan ini. Nah, kita praktekkan yang variasi pertama dulu ya. Kita ini silakan tutorialnya bisa disimak ya. Kita duduk, silakan cari posisi yang nyaman ya. Duduk dengan tegak di kursi atau bersila di lantai atau berbaring terlentang juga boleh. Tapi dianjurkan duduk saja ya. Nanti kalau berbaring bablasan ketiduran nanti. Kemudian letakkan tangan di dada dan perut ya, atau di pangkuan ya. Nyamannya gimana? Di di dada dan perut. Dan misal tangan kanan di dada, kemudian tangan kiri di perut gini bisa. Atau diletakkan di pangkuan gitu boleh. Kayak orang meditasi gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah nanti amati napas Anda saat masuk dan keluar dari hidung. Rasakan udara yang sedikit lebih dingin masuk ke hidung Anda dan rasakan udara yang sedikit lebih hangat keluar dari hidung Anda. Jadi pas nafas itu
sampean rasakan atau sadari bahwa ada udara dingin itu masuk melalui hidung. Jadi kalau udara pas kita inhalasi itu kan udara itu rasanya dingin ya. Nah, sebaliknya nanti pas ekshalasi itu udara rasanya lebih hangat. Nah, nanti di variasi kedua atau ketiga itu kalau nggak salah nanti ada gitu. Kita rasakan menggunakan jari. Setelah itu mulailah mengurangi kecepatan setiap napas saat masuk dan keluar dari hidung Anda. Pernapasan harus ringan, pelan, dan tenang. Jadi mula-mula nafas biasa saja, nafas biasa seperti sampean kalau nafas gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, coba perlahan dipelankan nafasnya. Semakin pelan. Jadi mungkin yang awalnya nafasnya itu ada suaranya. Nah, misal gitu ya. Nanti diper dipelankan lagi sampai tidak terdengar suara itu, sampai benar-benar pelan dan sampai mungkin nanti sampean mengalami yang namanya lapar udara. Lapar udara itu eh, rasanya wah pengen pengen dan segera nafas panjang. Nah, itu maksudnya lapar udara. Perlambat pernapasan Anda sehingga Anda hampir tidak merasakan udara masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Pernapasan Anda harus begitu tenang sehingga rambut halus di lubang hidung tidak bergerak. Coba, bisa nggak? Nafas ya, tarik nafas sampai eh, bulu di hidung ini rasanya nggak bergerak. Harus sehalus itu. Nah, jika Anda merasakan stres atau kehilangan kendali, maksud saya tadi ya, lapar udara tadi, ya, sudah lapar udara. Nah, kalau sudah gitu, sudah lelah gitu, berarti istirahat dulu. Istirahat 20 detik, 30 detik, nanti diulangi lagi. Diulangi lagi, ya 3 sampai 5 menit. Itu ya, jadi duduk yang nyaman, tangannya boleh di pangkuan atau boleh di dada, boleh di perut, boleh. Kemudian nafas biasa ya, diawali dengan nafas biasa, sadari. Nah, setelah itu pelankan nafasnya. Pelankan nafasnya sampai eh, seolah-olah itu rambut hidung itu tidak bergerak. Nah, sangat pelan dan bahkan Anda sendiri tidak mendengar tarikan dan hembusan nafas Anda. Pelan dan sangat pelan. Pelankan sekuat Anda dan jika memang sudah ada sensasi haus haus udara atau lapar udara tadi, tidak perlu dipaksakan, segera nafas normal kembali. Nanti seiring dengan banyak-banyak berlatih, nanti kita akan bisa ya lebih gampang ya, tidak tidak apa namanya, tidak terbebani, bisa lebih gampang untuk berlatih ini, nafas ringan. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita ke variasi kedua. Ini masih di latihan satu ini masih kita masih latihan nafas ringan. Ini tadi yang versi satu gitu. Yang versi kedua ini ya duduk lagi di duduk sila atau berbaring atau terlentang ya. Nah, kemudian letakkan jari Anda di bawah hidung sehingga Anda dapat memantau aliran udara dari hidung. Jadi gini, jari telunjuk ya, pakai pakai jari telunjuk aja ya. Jari telunjuk diletakkan di bawah hidung gini. Nah, coba nafas biasa. Kerasa kan? Nah, pas menghembuskan nafas kan kerasa. Nah, pas tarik nafas kan udara terasa lebih dingin ya, di jari kan kerasa. Pas hembuskan nafas ini kan hangat rasanya ya. Nah, sampean perhatikan aliran udara yang ada di jari. Nah, yang ada di ini, di jari ini.
Jadi yang menghadap ke hidung itu yang punggung tangan ya. Jangan yang ini, jangan yang telapak, tapi yang punggung. Karena ini lebih tipis, lebih sensitif dia. Perhatikan udara yang ada di ujung jari sini. Jika nggak terasa, ditempelkan saja, ditempelkan di hidung sini. Kalau nggak terasa di bawah hidung tepat. Nah, saat Anda merasakan udara hangat di jari Anda, perlahan perlambat nafas Anda. Nah, ketika teman-teman masih merasakan hangat, jadi ketika jarinya masih kerasa hangat, silakan nafasnya diperlambat. Lalu tarik nafas lembut melalui hidung dan hembuskan nafas perlahan dan panjang. Bernapaslah dengan sangat lembut sehingga Anda hampir tidak merasakan udara menghembus ke jari Anda. Nah, jadi apa namanya? Hembuskan nafas itu ya pas ekshalasi itu selembut mungkin ya. Tarik dan hembusnya itu selembut mungkin sampai tidak terasa udara itu mengenai jari teman-teman ini. Nah, dan tidak perlu menahan nafas ya, tidak perlu menahan nafas atau mencoba membatasi pernapasan Anda. Jadi ini eh, bukan terus ben nggak kerosot ditahan, bukan. Tetap nafas, tapi lakukan sampai nafas sampean itu tidak rasanya nggak mengenai ini. Saking tipisnya, saking lembutnya, saking ringannya itu tidak mengenai ujung jari. Nah, kemudian selanjutnya, jika teman-teman nanti kok sudah merasakan lapar udara, ya kayak tadi, silahkan nafas normal lagi, kemudian diulang. Gitu. Paham ya? Nanti ini bisa dibaca-baca ulang slide-nya kalau belum paham, atau boleh nanti tanya-tanya di grup. Nah, ini yang versi ketiga. Tadi versi kedua, ini versi ketiga. Ya, sama ya, awalnya tetap kita duduk dengan nyaman ya, posisi nyaman di kursi atau berbaring telentang ya. Kemudian eh, cangkirkan tangan Anda di wajah, jangan biarkan ada celah di antara jari-jari Anda. Hal ini memiliki dua tujuan. Pertama, tangan memberikan umpan balik yang jadi tangannya dihadapkan di depan gini. Nah, di depan wajah gini. Nah, ini prosesnya sama kayak yang kedua tadi. Di apa namanya? Cuma ini kalau yang kedua tadi kan hanya dengan apa namanya? Dengan ujung jari, kalau ini dengan tangan gitu ditelungkupkan gitu. Ya, kita lanjut saja ya. Latihan kedua ya, ini tadi latihan nafas ringan ya. Sekarang kita berlatih nafas dalam. Jadi kita berlatih nafas ringan, sekarang kita berlatih nafas dalam. Yang pertama, tempatkan di posisi yang nyaman, duduk di kursi, bersila di lantai. Letakkan tangan Anda di kedua sisi tulang rusuk bagian bawah. Di tangannya di tangan di tulang rusuk bagian bawah. Kemudian tarik napas secara diam-diam. Maksudnya diam-diam itu tanpa bersuara. Ya, nggak ada suaranya. Ya. Nafasnya halus. Membawa udara dalam ke paru-paru Anda. Saat Anda menarik napas, rasakan tulang rusuk Anda mengembang keluar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, ketika tarik nafas, tulang rusuk ya, ya bagi mungkin ada beberapa peserta yang belum ngeh tulang rusuk ya, tulang rusuk ini ya. Rasakan tulang rusuk ini bergerak ke dalam ya. Ketika menghembuskan nafas, nah ini mundur tulang rusuknya. Nah, kebalikannya kalau apa namanya menarik nafas, tulang rusuknya ini mengembang. Nah, jadi, tapi dilakukan secara halus ya, tanpa bersuara. Jadi pas menarik
nafas, tulang rusuknya ini mengembang. Ketika menghembuskan nafas, tulang rusuknya ini masuk ke dalam. Nah, dan saat menghembuskan nafas, rasakan tulang rusuk bagian bawah Anda bergerak ke dalam. Ya, jadi ini nafas diafragma atau nafas perut. Tidak perlu mendengar napas Anda selama latihan ini. Lanjutkan latihan ini selama kurang lebih 4 menit. Selama inhalasi, saat diafragma bergerak ke bawah, ekspansi terjadi di bagian depan, samping, dan belakang batang tubuh. Diafragma Anda menghasilkan tekanan intraabdomen yang menyebabkan tulang rusuk bergerak keluar. Di fokus pergerakannya itu di otot-otot diafragma. Ketika tarik nafas, nah, sadari, rasakan di otot diafragma Anda mengembang atau berekspansi. Nah, ketika eksalasi atau menghembuskan nafas, otot diafragmanya masuk ke dalam, bergerak ke dalam. Nah, nah, mengapa harus disentuh, harus dipegang? Ini ya untuk latihan, untuk memastikan saja bahwa nafasnya sudah menggunakan nafas diafragma atau terkenal dengan nafas perut, nah, bahasa awam. Tuh. Dan diperhatikan lagi bahwa nafasnya tanpa bersuara, jadi nafas sangat ringan, nafasnya yang ringan. Nah, silakan nanti dilatih, dilatih di rumah masing-masing ya. Yang ketiga ya, ini nafas lambat. Ini untuk memperbaiki irama nafas kita ya. Kita nafas lambat. Sama, kita duduk yang rileks dulu. Kemudian letakkan tangan Anda di kedua sisi perut. Bagian bawah tulang rusuk Anda ya, di kedua sisi perut, di kanan kiri perut ya, letakkan di sini ya. Tangannya diletakkan di perut, pegang perut. Saat Anda menghirup napas, rasakan tulang rusuk Anda bergerak keluar, dan saat Anda mengembuskan nafas, rasakan tulang rusuk Anda bergerak ke dalam. Sama ya kayak tadi ya. Untuk mengatur ritme pernapasan, hiruplah selama 4 detik dan hembuskan selama 6 detik. Jadi, ini kan yang ketiga ini kan kita tujuannya mau mengatur ritme atau memperlambat nafas ya. Nah, jadi proses di awal sama kayak nafas diafragma tadi, yang dipegang perutnya ya. Rasakan ketika inhalasi, otot-otot diafragmanya mengembang, dan ketika eksalasi atau menghembuskan nafas, otot diafragmanya mengempis atau masuk ke dalam. Kemudian ritmenya diatur ya, dihitung dalam hati boleh atau menggunakan aplikasi pendamping juga boleh ya. Tarik nafas satu, dalam di batin aja. Tarik nafas, dihitung satu, dua, tiga, empat. Kemudian ini tanpa tahan ya. Hembuskan nafas Anda satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah ini nafas 4, 6. Atau boleh diganti dengan nafas 5, 5 juga boleh. Jadi tarik nafas 5 detik, hembuskan 5 detik. Nah, gitu. Nah, perhatikan ini. Jika skor bold Anda tadi ya, di awal tadi kan kita ngukur bold ya. Jika bagi yang skor boldnya kurang dari 15 detik, tarik nafasnya 3 detik saja. Tarik nafas 3 detik, hembuskannya 3 detik juga. Ya, ini bagi yang bold, skor boldnya kurang dari 15 detik. Tapi kalau yang lebih dari 15 detik, pakai nafas 4, 6 ini boleh, atau 5, 5 boleh. Nah, gitu ya. Ini latihan memperlambat irama supaya napas kita lebih lebih lambat. Nah, manfaatnya apa kalau lambat ya tadi di awal tadi ya. Nafas kita nanti goals-nya itu nafas kita lebih efisien, nggak boros ya, nggak overdosis napas ya. Nah, sekarang kita akan latihan untuk mengatasi ya, mengatasi problem atau gejala asma.
COPD. COPD itu chronic obstructive pulmonary disease atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis ya. Kemudian kecemasan ya, untuk menangani kecemasan juga bisa ini dengan nafas ini nanti. Stres. Stres ini tidak hanya stres psikologis ya, stres fisik juga juga bisa dengan teknik pernafasan ini nanti. Kemudian meningkatkan skor BULT dan gangguan paniknya. Nafas ini juga bisa meningkatkan skor BULT kita dan mengatasi gangguan panik. Nah, ini langkah-langkahnya ini ya. Ini langkah-langkahnya. Silakan bisa diamati ini. Ini gambar ini jadi kepenak anunya. Dipahami lebih enak. Penting untuk tidak mencoba menahan napas lebih dari 2 hingga 5 detik. Menahan napas lebih lama dalam keadaan ini dapat mengganggu pernapasan Anda. Waktu maksimum menahan napas Anda sebaiknya tidak lebih dari setengah skor BULT Anda saat itu. Saat itu tadi maksudnya ya. Jika tadi skor skor BULT-nya itu 20, jangan menahan napas lebih dari 10. Ya, maksimal 10. Nah, tahu kalau ini yang nyaman ini apa namanya 2 sampai 5 detik. Nah, ini ya. Jadi tarik nafas, tahan 2 atau sampai 5 detik, kemudian nafas lagi. Nah, maksudnya nafas ini nafas tadi ya, like slow deep itu. Jadi nafas ringan, pelan dan dalam. Nah, setelah itu setelah nafas LSD 10 detik, kemudian tahan lagi selama 2 sampai 5 detik. Kemudian terus gitu dilakukan berulang-ulang. Nah, nafas ini sangat bermanfaat untuk ini mengatasi gejala asma, COPD, kecemasan, stres dan lain-lain. Nah, silakan dipraktekkan. Jadi ini isinya praktek semua. Jadi kalau kita tidak rajin praktek ya ya sama saja ya. Jadi, silahkan nanti di waktu-waktu senggangnya disempatkan. Nah, ini kalau yang tadi itu kan dalam keadaan duduk ya, ini bisa ini dengan kalau ini dengan keadaan berdiri. Nah, ini langkahnya, caranya sama ini, anunya apa? Langkah-langkahnya sama kayak tadi. Hembuskan nafas melalui hidung, jadi nafas biasa dulu. Nah, sudah nafas biasa, terus hembuskan melalui hidung, terus ditahan nafasnya. Nah, ditahan nafasnya itu boleh dengan dijepit gini hidungnya atau di ya menahan nafas biasa. Kemudian jalan. Jalan 5 sampai 10 langkah. Itu jalannya sambil nahan nafas ya. Setelah itu kalau sudah 5 langkah atau 10 langkah, berhenti. Tarik nafas melalui hidung lagi dan istirahat sekitar 30 detik sambil berdiri diam. Nah, nah ulangi terus ini di sini sampai 10 kali. Nah, ini juga fungsinya sama untuk memperkenalkan ini, untuk meringankan ini kecemasan, gejala asma dan lain-lain. Nah, ini tips ya selanjutnya adalah melonggarkan hidung tersumbat. Ini tips untuk melonggarkan hidung tersumbat. Caranya sama duduk atau sambil berdiri juga boleh. Duduk boleh, berdiri boleh. Nah, ini misal kita flu ya. Flu itu kan kita bisanya malah hasratnya pengen nafas lewat mulut. Nah, itu malah memperburuk keadaan. Nah, ketika hidung kita tersumbat, usahakan tetap bernafas melalui hidung. Ya. Jadi tarik dan hembuskan nafas melalui hidung. Walaupun susah ya, ya diusahakan, tapi tidak perlu dipaksa ya. Meskipun cuma bisa menarik sangat sedikit udara, tidak apa-apa. Tapi lakukan saja melalui hidung. Ya.
Tapi kok memang bener-bener bumpet sama sekali ya, silakan bisa dilakukan melalui sudut mulut. Jadi, nah, itu tipis. Ya, dilakukan secara tipis saja melalui sudut-sudut mulut ini. Tapi sangat dianjurkan untuk melalui hidung. Jadi, tarik nafas. Ini dengan asumsi hidungnya tersumbat ya. Nah, untuk hidung tersumbat, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lakukan 3 sampai 5 kali. Nanti setelah hembusan kelima, hidungnya dijepit. Nah, ditahan. Ditahan, kemudian kepalanya digoyangkan. Nah, digoyangkan. Digoyang-goyangkan kepalanya. Nah, kita sudah ditahan sambil digoyang-goyangkan sampai teman-teman merasa anu eh, merasa lapar udara. Nah, hembuskan, tahan, dijepit boleh ya, dijepit gini, dijepit hidungnya biar tidak bocor udaranya. Goyang-goyangkan ini kepalanya, digoyang-goyangkan sampai terjadi sensasi lapar udara. Nah, setelah sudah nggak kuat, sudah lapar udara, sudah pengen napas lagi, lepaskan ya. Lepaskan jepitan tadi, lepaskan, dilepaskan, kemudian tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Bernapaslah perlahan dengan mulut tertutup saat Anda pertama kali menghirup. Nah, nanti dirasain sudah plong atau belum. Jika belum, nanti 1 menit lagi diulangi. Ya, diulangi sampai 5 kali. Dipaham ya? Jadi tarik nafas 3 sampai 5 kali. Diusahakan lewat hidung. Kalau sudah dijepit ini, ditutup hidungnya, digeleng-gelengkan, kepalanya digeleng-gelengkan sampai terasa lapar udara, terus dilepas. Nah, kemudian nafas normal lagi lewat hidung. Nah, lakukan itu berulang sampai hidungnya plong. Nah, ini selanjutnya pernapasan untuk meningkatkan fungsi diafragma. Jadi otot diafragma itu fungsinya ini memberikan dukungan postur dan stabilitas untuk tulang belakang, mengatur suasana hati dan menenangkan emosi. Fungsi diafragma yang sehat membantu pertukaran gas yang optimal terjadi. Pernapasan dengan menggunakan diafragma melambatkan nafas. Jadi kalau nafas perut itu cenderung lambat nafas kita. Nah, sekarang caranya nafas diafragma atau nafas perutnya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya kayak tadi ya. Perlahan-lahan hembuskan nafas melalui hidung. Saat Anda menghembuskan nafas secara perlahan, tarik perut Anda ke dalam. Jadi pas pas hembuskan nafas itu perutnya dimundur ke. Nah, hampir seperti Anda memeras udara keluar dari perut Anda. Jadi ketika tarik, perut mengembang. Ketika hembuskan, perut mengempis. Nah, ini. Saat Anda menghembuskan nafas, bayangkan bahwa diafragma Anda bergerak kembali ke posisi istirahatnya. Jadi ketika kita menarik nafas, kan perutnya mengembang ya, diafragmanya kan terangkat ya. Nah, ketika kita menghembuskan nafas, kan perutnya mengempis, diafragmanya kan dia jatuh gitu ya, diafragma ini atau diafragma kita kan nah jatuh gini kan, dia istirahat ya, rileks gitu. Nah, dirasakan gitu, diimajinasikan gitu, dibayangkan. Biarkan inhalasi terjadi secara alami. Ulangi beberapa kali dalam waktu 10 menit. Nah, ini yang ya, masih ada 2 slide lagi. 3 langkah untuk menghentikan panic attack atau serangan panik. Ya, ini kalau ada teman-teman atau saudaranya atau kenalannya mengalami serangan panik atau panic attack, nah ini langkah-langkahnya ini. Bisa dibantu dengan ini.
Bernapas ke dalam tangan yang tertutup. Maksudnya ke dalam tangan yang tertutup itu gini. Nah, nafasnya gini. Nah, mengapa mengapa gitu? Ya, ini penjelasannya. Menutup tangan akan mengumpulkan CO2 dari nafas yang dikeluarkan dan menghirupnya kembali. Jadi kalau kita tutup gini kan CO2 kita kan yang kita hembuskan tadi kan di tangan sini ya. Akan kita hirup kembali kan itu. Nah, menghirup itu kembali akan meningkatkan kadar CO2 dalam darah. Jadi kadar CO2 dalam darah kita akan meningkat sehingga akan terjadi vasodilatasi tadi, pelebaran pembuluh darah yang akan meningkatkan aliran darah dan pengiriman oksigen ke otak. Jadi tangannya gini, ini untuk memperbaiki apa? Mengatasi panic attack atau serangan panik. Itu nafasnya yang lambat ya, nafas nafas ya tadi yang kita jelaskan. Nafas lambat, pelan, dalam. Bernafasnya dengan pelan dan dalam. Bapak siapa? Ini anakku tuh Terus siapa? yang ketiga, duduk. Nah, yang ketiga ini eh, yang ketiga ini bisa dengan duduk ya. Bisa dengan duduk, ambil napas normal melalui hidung. Nah, ini langkahnya kayak gambar ini. Jepit atau tahan hidung Anda dengan jari-jari Anda. Jadi dijepit gini, kemudian dihitung 3 detik. 3, 2, 1. Lalu lepaskan hidung Anda dan bernapaslah melalui hidung selama 10 hingga 15 detik. Nah, terus diulangi lagi. Jadi kalau ada yang mengalami serangan panik, ya solusinya 3 ini. Bisa nafas dalam tangan yang tertutup gini, atau nafas pelan dan dalam, atau yang ketiga ini. Dan ini selanjutnya, nafas untuk meningkatkan kualitas tidur. Ini note atau catatannya dilakukan secara rutin sebelum tidur. Ini harus rutin ya. Ya, ya dirutinkan lah. Caranya, letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut Anda. Satu tangan di dada, satu tangan di perut ya. Perlahan-lahan lembutkan dan perlambat nafas Anda untuk menciptakan sedikit rasa lapar udara. Jadi kalau kita melembutkan dan melambatkan nafas, itu kan kita kan akan tercipta nanti lapar udara. Jadi sensasi pengen menghirup nafas banyak ya. Sampai sampai terasa gitu nanti. Kemudian perlambat kecepatan udara saat masuk melalui lubang hidung Anda. Biarkan napas keluar perlahan dan santai. Nah, tujuannya adalah bernapas dengan lembut sehingga sekitar 30% lebih sedikit udara masuk ke paru-paru Anda. Anda melakukannya dengan benar jika Anda merasakan rasa lapar udara yang dapat ditoleransi. Jadi kalau teman-teman melakukan ini dan merasa lapar udara, tapi lapar udara yang masih bisa ditoleransi ya, bukan yang menyiksa. Nah, itu berarti benar caranya. Jika rasa lapar udara terlalu kuat, istirahatlah selama 15 detik dan mulai lagi. Lanjutkan latihan ini selama sekitar 15 menit. Nah, ini dilakukan boleh, intinya ini dilakukan sebelum tidur. Ya, 15 menit sebelum tidur atau 10 menit. Boleh sambil duduk atau boleh sambil rebahan, wis mapan gitu. Nah, itu boleh sudah mapan tidur gitu sudah boleh. Ya, silakan nanti yang nyaman gitu. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah, sudah ini untuk pertemuan yang selanjutnya atau pertemuan depan. Ya, demikian latihan ngaji pernafasan kita ya pada sore hari ini. Nanti link rekamannya akan kita share di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.